Oke, terima kasih. Eh, Sebelum dijawab, tapi ini masih ada Pak Sarwono di sini. Tami, mungkin kita beri kesempatan pada beliau. Mohon perkenan Pak Sarwono untuk Ya. memberikan insight-nya Pak, inspirasi untuk kita semua. Silakan Pak Sarwono. Saya sih nggak mendalami ini ya teori tentang altruism ya. Buat saya ini adalah bagian dari apa ya ekosistem sosial yang saya alami sejak kecil gitu ya. Karena lingkungan keluarga besar saya ya kelakuannya begitu, altruistik gitu. Dan ya buat kami di keluarga ini jadi semacam apa ya, sesuatu yang terjadi dengan sendirinya secara alamiah aja gitu ya, saling bantu dan seterusnya itu. Dan salah satu contoh misalnya begini, abang saya Mokhtar tuh ketika masih muda itu dianggap sebagai orang yang pasti jadi lah gitu. Dia luar biasa, cerdas, anak gaul, serba bisa begitu ya, nggak pernah kelihatan belajar, tapi di UI itu mungkin 3,5 tahun dia udah jadi sarjana hukum. Nah kemudian gak diongkosin sama orang tua karena bapak saya bilang ini anak pinter gitu, akalnya banyak, jadi dengan satu dan lain cara dia pasti berhasil, ngapain dikasih duit gitu. Mendingan kita kasih duit yang ada pada kita tuh sama orang-orang yang memang perlu gitu. Tetangga kita kayak keponakan kayak gitu, dia mah diemin aja, ntar juga jadi sendiri, benar gitu. Dan kebalikannya dari Mokhtar, saya tuh orang yang waktu kecil dianggap pasti gagal gitu ya, anak kagok, serba salah, accident prone. Terus saya diangkat anak sama paman saya karena dia punya kebiasaan begitu, suka ngurusin anak-anak orang lain gitu. Dan paman saya bilang, kamu ini berbakat, tapi kamu nggak ngerti dirimu sendiri. Dan kamu mesti dicemplungin di tempat yang susah, gitu. Supaya belajar caranya menggali yang terbaik dari dirimu, gitu. Jadi hidup saya dibikin susah sama dia, gitu. Karena dia yakin saya bisa ngatasinnya, gitu. Nah, dan ternyata bukan cuma saya yang digituin, gitu. Anak-anak lain juga banyak yang mendapat uluran tangan yang demikian. Nah, jadi saya nggak punya alternatif lain untuk hidup kecuali dengan cara gitu. Sehingga saya kemudian tiba dengan konsep betah. Gitu ya. Maksudnya begini, kalau saya merasa betah berarti saya di jalan yang benar. Gitu. Betah itu apa definisinya? Betah itu ya merasa sehat, kalau tidurnya nyenyak, gitu, ada pikiran, dan kalau ketemu orang lain tuh ya saling tegur sapa, saling senyum. Ya buat saya itu udah cukup begitu. Nah, jadi itu saja kalau dari saya. Terus kemudian bagaimana reaksinya kalau ketemu orang yang nyebelin gitu ya? Ya nggak diladenin aja gitu. Atau kalau mau bikin dia kapok, ini aja disikat aja secara verbal begitu, supaya dia nggak macam-macam lagi. Gimana kalau main fisik? Nah ini, karena saya fisiknya lemah gitu ya, kalau dibully, saya mesti berantem dan cepat menang. Jadi saya belajar berantem dengan gebugin pohon pisang gitu. Saya tahu persis dagu dia di mana, perut dia di mana, selangkangan dia di mana. Tak 3 kali jungkel, ya udah. Dan saya tahu kalau berantemnya terlalu lama saya kalah. Jadi ada unsur self defense-nya juga ya yang saya pelajari supaya saya nggak dimacem-macemin orang. Tapi konsepnya adalah ya hidup tuh mesti betah sama diri sendiri begitu ya. Dan saya juga tahu dari pengamatan saya bahwa banyak sekali orang kaya yang katakanlah punya obsesi terhadap kekayaan itu pada dasarnya hidupnya nggak tenang, nggak bahagia gitu. Jadi saya pikir ngapain hidup kayak dia gitu. Ya itu aja. Ya menurut saya sih ya nggak konsepnya ya gitu.
ada tradisi di keluarga besar, ada cara untuk hidup secara betah begitu ya, cara untuk menangani orang-orang yang kasar dan bully begitu. Saya kerjanya dibully kalau di SD mah dulu. Sampai kemudian mereka ngerti bahwa saya nggak bisa dibully karena ada kiat berantem, ya, kilat gitu yang mereka sendiri jadi ngeri lihatnya gitu, karena nggak nyangka. Itu aja. Terima kasih.